Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan video ke-6 dari seri belajar data deret waktu atau time series data dengan Google Spreadsheet. Pada sesi kali ini, kita akan mengenal teknik peramalan dasar lain untuk data deret waktu, yaitu Holtz Exponential Smoothing Forecasting. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya teman-teman, dataset untuk sesi ini juga sudah kami siapkan, dan link untuk mengaksesnya pun sudah kami sertakan pada deskripsi video. Jadi, kalian bisa copy atau duplicate datasetnya ke dalam Google Drive milik kalian. Pada video pertama dari seri pembelajaran ini, kami juga sudah pernah demokan cara untuk melakukan copy atau duplikasi data. Nah, dataset dalam sesi ini agak berbeda nih teman-teman, bila dibandingkan dengan dataset pada ketiga sesi pembelajaran sebelumnya. Di sini, kita akan mempelajari teknik forecasting atau peramalan data yang bisa kita terapkan pada data deret waktu yang memiliki komponen trend atau trend komponen. Dataset yang akan kita gunakan dalam sesi ini memiliki dua kolom utama, yaitu kolom month dan kolom sales. Kolom month ini berperan sebagai time index atau indeks waktu dengan interval monthly atau bulanan. Sedangkan kolom sales di sini berisi pencatatan angka penjualan di tiap bulannya. Di sini juga terdapat 3 kolom yang masih kosong nih teman-teman, yaitu kolom level, kolom trend, dan kolom forecast. Ketiga kolom ini akan kita isi dengan data hasil kalkulasi dari Holtz Exponential Smoothing yang akan kita pelajari beberapa saat lagi. Dataset ini juga sudah dilengkapi dengan 3 kolom terkait pengukuran performa, yaitu error, absolute error, dan square error. Di mana ketiga kolom ini kita adopsi dari sesi sebelumnya. Bisa nampak di sini ya untuk kolom error ya, di sini juga sudah ada formulanya. Untuk kasus ini berarti B3 diselisihkan dengan E3. Ya, B3-nya sudah ada nilainya, tapi E3-nya masih kosong teman-teman. Karena kita belum memiliki nilai forecasting. Nanti setelah kita lengkapi dengan nilai forecasting, maka kalkulasi errornya menjadi lebih sensibel. Lalu di sisi sini ya, di sini juga sudah terdapat formula yang kita adopsi dari sesi sebelumnya juga, yaitu formula untuk melakukan kalkulasi MAE, MSE, dan RMSE. Dan di bagian sini ya, seperti bisa kita lihat, dataset ini juga sudah dilengkapi dengan visualisasi data. Dan bisa nampak jelas di sini bahwa data deret waktu yang kita miliki kali ini memiliki komponen trend, atau lebih tepatnya upward trend. Nah, bagi kalian yang masih bingung dengan apa saja komponen pada data deret waktu, kami sangat menyarankan untuk mempelajari beberapa sesi pembelajaran sebelumnya terlebih dahulu. Karena memang seri belajar data deret waktu ini, kami rancang sedemikian rupa dengan urutan yang sistematis agar bisa diikuti dengan mudah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki topik utama pada sesi kali ini, yaitu peramalan pada data deret waktu. Dan untuk sesi kali ini, kita akan mempelajari Holtz Exponential Smoothing. Ini merupakan teknik forecasting yang dapat kita gunakan pada deret waktu dengan komponen trend. Teknik ini merupakan pengembangan dari Simple Exponential Smoothing Forecasting yang kita pelajari pada sesi sebelumnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, Simple Exponential Smoothing hanya dapat diterapkan pada data deret waktu dengan level komponen dan tidak bisa diterapkan pada data deret waktu yang memiliki trend komponen. Nah, untuk data deret waktu dengan trend komponen seperti yang kita miliki di sini, kita dapat menggunakan Holtz Exponential Smoothing. Secara matematis, Holtz Exponential Smoothing itu bisa dirumuskan dengan notasi matematis sebagai berikut. Di sini terdapat 3 equations atau persamaan, yaitu level equations, trend equations, dan forecasting equations. Kita akan coba pelajari yang level equations terlebih dahulu. Nah, untuk level equations di sini formulanya adalah LT atau LT sama dengan alpha dikalikan YT ditambah 1 minus alpha dikalikan LT minus 1 ditambahkan dengan T besar T minus 1.
Nah, LT di sini, ini merepresentasikan nilai level untuk titik waktu T. Lalu alfa di sini, ini merepresentasikan parameter pembobotan untuk level komponen. Rentang nilai untuk alfa, ini antara 0 sampai dengan 1. Berikutnya, YT di sini, ini merepresentasikan nilai observasi atau nilai pengukuran pada titik waktu T. Lalu berikutnya, di sini ada LT-1. Nah, ini merepresentasikan nilai level untuk titik waktu T-1 atau titik waktu sebelumnya. Sedangkan yang ini, ya T-1, ini merepresentasikan nilai tren untuk titik waktu T-1 atau titik waktu sebelumnya. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa sebut bahwa nilai level untuk titik waktu T ini merupakan weighted average dari nilai observasi pada titik waktu T dengan penjumlahan antara nilai level dan nilai tren pada titik waktu sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan terkait level equations. Selanjutnya kita akan melangkah ke trend equation. Nah, di sini formulanya adalah T besar T sama dengan beta dikalikan LT diselisihkan dengan LT-1, lalu dijumlahkan dengan 1 minus beta dikalikan dengan T besar T-1. Nah, di sini T besar T ini merepresentasikan nilai tren untuk titik waktu T. Beta di sini merepresentasikan parameter pembobotan untuk tren komponen. Serupa dengan alfa, rentang nilai untuk beta juga antara 0 sampai dengan 1. Berikutnya di sini ada LT dan LT-1. Ini merepresentasikan nilai level untuk waktu T dan waktu T-1 atau titik waktu sebelumnya. Dan berikutnya ya, di sini ada T besar T-1. Nah, ini merepresentasikan nilai tren untuk titik waktu T-1 atau tren pada titik waktu sebelumnya. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa sebut bahwa nilai tren untuk titik waktu T ini merupakan weighted average dari selisih antara nilai level pada titik waktu T dan T-1 dengan nilai tren pada titik waktu T atau titik waktu sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan terkait trend equation. Selanjutnya kita akan melangkah ke forecast equation. Di sini notasinya y hat t plus k atau y hat t plus k sama dengan LT plus K dikalikan dengan T besar T kecil. Nah, di sini y hat T plus K atau y hat T plus K ini merepresentasikan nilai ramalan untuk titik waktu T plus K atau K periode ke depan. Berikutnya untuk LT, ini merepresentasikan nilai level untuk titik waktu T, lalu T besar T, ini merepresentasikan nilai tren untuk titik waktu T, sedangkan K di sini merepresentasikan periode peramalan. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa sebut bahwa nilai ramalan untuk K periode waktu ke depan dari titik waktu T itu bisa kita kalkulasikan berdasarkan penjumlahan antara nilai level pada titik waktu T dengan hasil perkalian antara periode peramalan dengan nilai tren pada titik waktu T. Oke, untuk lebih jelasnya, berikut akan kami demokan proses kalkulasinya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Pertama-tama di sini kita akan lakukan kalkulasi untuk level dan tren terlebih dahulu. Di sini kita butuh untuk menginisiasi nilai level dan tren atau biasa dikenal dengan istilah seed values. Untuk level, kita bisa mengadopsi nilai observasi pertama sebagai seed value. Ya, berarti di sini nilai observasi pertamanya adalah B2 ya. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Sedangkan untuk tren ya, ini trennya, kita bisa mengadopsi selisih nilai observasi kedua, yang ini, terhadap nilai observasi pertama sebagai seed value-nya. Berarti di sini sama dengan yang ini ya, nilai observasi kedua diselisihkan dengan observasi yang pertama. Kita enter. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita memiliki nilai seed untuk level dan tren, selanjutnya kita bisa melakukan kalkulasi nilai level dan tren dengan menerapkan level dan tren equation. Untuk kasus kita di sini, kita set nilai alfanya 0,2
dan nilai betanya di 0,5. Nah, nilai alfa dan beta ini sifatnya arbitrary dan bisa kita sesuaikan. Oke, pertama-tama kita coba dulu ya untuk menerapkan level equation. Berarti di sini formulanya adalah nilai alfa ya, yaitu ini. Di sini alfanya kita kunci dulu ya. Kita blok lalu kita tekan F4 di sini untuk mengunci. Lalu berikutnya nilai alfa ini akan dikalikan dengan nilai observasi pada waktu T. Berarti kita kalikan dengan nilai salesnya. Oke, lalu berikutnya kita jumlahkan dengan selisih ya antara 1 dengan nilai alfanya. Ini dia. Oke. Sama di sini nilai alfanya kita kunci ya. Dengan menekan tombol F4. Kita tutup kurung di sini. Lalu kita kalikan dengan penjumlahan antara LT-1 dan T-1. Ya berarti nilai level dan nilai tren sebelumnya. Oke, di sini kita kurung buka dulu. Kita masukkan nilai level sebelumnya yang ini. Kita jumlahkan dengan nilai tren sebelumnya yang ini. Kurung tutup, lalu kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, itu tadi untuk kalkulasi nilai level ya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat kalkulasi untuk nilai trennya. Di sini formulanya adalah ya sama dengan beta ya. Kita pilih beta. Sama ya, di sini betanya kita kunci ya dengan menekan tombol F4. Lalu berikutnya nilai beta ini akan dikalikan dengan selisih antara LT dengan LT-1 ya. Berarti kita kalikan ya pakai tanda bintang di sini. Lalu kita buat kurung buka. Oke. LT minus LT-1 ya. LT-nya berarti kan yang ini ya. Yang level pada titik waktu T diselisihkan dengan level sebelumnya. Oke. Oke. Berikutnya akan dijumlahkan ya. Berarti di plus dengan nilai 1 di minus dengan beta. Oke. Betanya juga kita kunci lagi ya dengan menekan tombol F4. Berikutnya kita tutup kurungnya, lalu dikalikan ya dengan nilai T-1 ya. TT-1 ini adalah nilai tren sebelumnya. Berarti yang ini nih. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan tombol enter saja. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa extend ya. Caranya kita tinggal blok aja keduanya. Lalu kita coba extend sampai ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Jangan tergesa-gesa di sini ya. Coba kita amati dulu ya. Kita amati dari yang ini dulu nih. Oke, kita klik formulanya. Ya, kita pastikan bahwa formulanya sudah benar. Dan semua komponen nilai untuk formulanya memang sudah lengkap. Ya, dan di sini nggak masalah ya. Semuanya sudah tercover. Oke. Berikutnya kita tekan tombol escape. Lalu ke bagian yang sini nih. Ya, sini sudah mulai di luar jangkauan nilai kita ya. Kita coba klik dulu. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini sudah nggak relevan nih ya. Kita sudah nggak bisa narik sampai ke titik ini. Kenapa? Karena di titik ini tidak memiliki nilai observasi di titik T-nya. Ya, yang ini nih. Ya, ini kan masih kosong nih. Artinya kalkulasi nilai levelnya tidak akan valid. Oke, oleh karenanya di sini ya kita hapus saja. Oke, karena kalkulasi validnya hanya sampai di titik ini. Ya, kita coba double check juga dengan nilai trennya. Ya, ini juga sama ya. Validnya sampai di titik ini saja. Oke. Setelah kita memiliki nilai level dan tren yang dibutuhkan, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke kalkulasi nilai ramalan. Dan untuk sesi kali ini, kita akan menerapkan Holtz exponential smoothing. Oke, di sini kita akan coba mulai terapkan formula untuk forecastingnya, ya, untuk di titik ini. Berarti di sini sama dengan, ya. Di sini berarti YT atau Y hat T plus K, ya, yang ada di sini nih. Dan ini diperoleh dari nilai LT dijumlahkan dengan K dikali TT, ya. Dan K-nya ini merupakan 1 ya teman-teman. Karena kita kan menggunakan data sebelumnya,
ya, data level dan tren sebelumnya untuk memprediksi nilai forecast yang ada di sini. Oke, berarti nilai K-nya adalah 1, ya, atau T plus 1 di sini. Oke, ini diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai LT, ya LT berarti yang ini nih. Ya, nilai level sebelumnya yang ada di sini. Kita jumlahkan dengan ya hasil perkalian antara K dikali TT, ya. K-nya adalah 1, ya. Oke, K-nya ini 1 nih, teman-teman. Ya, kok bisa 1? Ya, karena kita menggunakan data pada periode 1 waktu sebelumnya. Atau dengan kata lain, data level dan tren pada waktu yang ada di sini, ini digunakan untuk melakukan forecasting atau prediksi di satu periode berikutnya. Oke, berarti 1 dikalikan dengan, nah di sini akan dikalikan dengan nilai trennya. Oke, berikutnya kita coba enter. Ada autofill-nya ya, kita pilih centang dulu aja. Oke, kita coba amati ya. Oke, masih tepat ya, karena nilai K-nya masih konstan 1 di sini. Oke. Ya, dan ini merupakan penjumlahan antara nilai level dan nilai tren sebelumnya. Oke, kita coba amati sampai di titik ini, ya. Ini juga masih relevan ya. Nilai K-nya masih 1, ya, karena memprediksi satu periode berikutnya. Dan nilai LT dan TT-nya masih oke ya, di sini. Nah, permasalahan mulai muncul yang ada di sini, teman-teman. Ya, kalau kita cek, oke. Di sini kita tidak memiliki nilai level dan nilai tren satu periode sebelumnya. Ya, atau satu periode sebelum titik waktu yang ada di sini. Tetapi, ya, kita memiliki nilai tren dan level 2 periode sebelumnya. Ya, ini kan 1, 2. Nah, berarti untuk kasus yang ada di sini, kita butuh melakukan beberapa penyesuaian. Oke. Penyesuaian yang pertama adalah ini ya nih, ya. LT-nya itu kita tidak bisa menggunakan yang ada di sini. Tetapi kita menggunakan yang ada di sini, teman-teman. Ya. Oke, kita coba sesuaikan dulu ya. Kita coba hapus dulu aja semuanya. Kita coba sesuaikan, ya. Berarti LT-nya adalah LT yang ada di sini. Oke. Dan kita akan kunci ya, karena nanti untuk data-data berikutnya juga LT-nya akan mengacu pada LT yang terakhir, ya, atau nilai level yang terakhir. Oke, kita kunci aja di sini. F4. Ya, lalu dijumlahkan dengan nilai K. Ya, nah nilai K-nya ini merupakan, kalau di titik ini berarti 2 periode sebelumnya ya. 1, 2, ya. Berarti dikali dengan, dijumlahkan dengan 2, maaf. 2-nya ini nanti dikalikan dengan nilai tren yang ada di sini nih. Ya, atau nilai tren terakhir yang diketahui. Dan nilai tren ini pun bisa kita kunci, ya. Dengan F4. Lalu enter. Oke. Lalu untuk data berikutnya, ya, kita coba tarik, ya. Kita lihat. Nah, di sini masih belum tepat, ya. Untuk nilai levelnya sudah oke, nilai trennya sudah oke, tapi nilai K-nya ini, ya, nilai K-nya nggak bisa 2, ya. Karena kali ini sudah memprediksi 3 periode ke depan. Berarti nilai K-nya adalah 3. Kita enter, ya. Ini yang 2, ini yang 3 ya. Berikutnya kita bisa blok nih. Ini 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Yang 2 dan 3-nya bisa kita blok, baru kita tarik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini lebih sesuai nih. Ya, ini 2. Maaf, ini 2, ini 3, ini 4 harusnya. Kita ubah dulu jadi 4. Yang ini harusnya 5. Seharusnya dia otomatis ya. Oke, kita coba lagi ya. 2, 3, 4. Kita tarik ke bawah. Apakah ini 5? Oh, tidak. Oke, berarti di sini harus kita ubah secara manual nih. Sayang sekali. Ini 5, ini berarti nilai K-nya adalah 6. Ya. Kita coba double check lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Ya, jadi seperti ini. Dan bisa nampak juga di sini ya, untuk visualisasinya, yang nilai ramalan itu berupa garis berwarna merah. Oke, sedangkan nilai observasi yang diketahui, itu garis berwarna biru.
Dan untuk forecast data yang paling akhir ya, kita coba double check lagi, sudah sesuai ya. Ini berarti memprediksi 6 periode waktu ke depan, dan nilai LT serta TT-nya sudah sesuai juga. Ini merupakan nilai level dan nilai tren yang paling akhir, atau yang terakhir kita ketahui. Gitu. Oke, selanjutnya ya, karena nilai forecast-nya sudah dihasilkan, maka nilai error-nya juga sudah sesuai di sini. Ya, berdasarkan hasil kalkulasi selisih antara sales dengan forecast-nya. Demikian pula dengan nilai absolute error dan square error-nya. Selanjutnya kita akan gunakan nilai MAE, MSE, dan RMSE sebagai metrik pengukuran performa. Nah, penjelasan detail mengenai ketiga metrik ini juga sudah pernah kami bahas pada sesi sebelumnya. Oke, di sini bisa nampak ya, nilai MAE-nya adalah 25,24, MSE-nya adalah 974,76, dan RMSE-nya adalah 31,22. Nanti pada sesi pembelajaran selanjutnya, kita akan bandingkan nih, performa dari teknik peramalan ini dengan teknik peramalan lain yang juga kita terapkan pada dataset yang sama. Oh ya teman-teman, di sini kita juga bisa melakukan tweaking untuk nilai alfa dan nilai beta. Sebagai contoh, kita akan coba ubah nilai alfanya menjadi 0,6. 0,6 di sini. Enter. Dan nilai betanya kita coba ubah menjadi 0,3. Dan bisa teman-teman lihat di sini ya, maka secara otomatis nilai forecast-nya juga ikut berubah atau ikut terupdate. Dan ini tentunya juga berdampak pada performa hasil peramalannya. Setelah nilai alfanya kita ubah menjadi 0,6 dan nilai betanya kita ubah menjadi 0,3, kalau menurut pengamatan teman-teman, apakah performanya menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah, itu tadi penjelasan sederhana terkait Holtz Exponential Smoothing Forecasting, salah satu teknik forecasting dasar pada data deret waktu. Pemahaman mengenai topik bahasan dalam sesi ini sangatlah dibutuhkan untuk mempelajari topik-topik bahasan time series data selanjutnya. Oleh karenanya, bila mana ada pertanyaan terkait materi ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar video di bawah ini. Kami akan upayakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman juga bisa memberikan like sebagai feedback sederhana kepada kami. Akhir kata, kami mau tutup sesi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran selanjutnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.